Masih di Good Morning, di tengah harga cabai yang mahal di pasaran, usaha penyemaian bibit cabai kebanjiran pesanan ya. Ini dalam sebulan, seorang petani bibit cabai di Lumajang, Jawa Timur bahkan bisa mendapatkan omset hingga 50 juta rupiah. Waduh, langsung jadi crazy rich tuh. Langsung lah ya, 50 juta per bulan. Keren. Tapi sementara itu ada lagi nih, lantaran jumlah pasiennya mulai berkurang, ada seorang bidan di Banyumas, Jawa Tengah yang berusaha menambah penghasilan dengan membudidayakan lebah madu. Kita lihat. Memanfaatkan lahan seluas 1.800 meter persegi di pekarangan rumahnya, Muhammad Nur Faizin memulai usaha menyemai bibit cabai. Dibantu 7 karyawannya, warga Desa Keraton, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur ini menyemai 500.000 bibit cabai berbagai jenis, seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan cabai besar. Faizin memulai usaha penyemaian bibit cabai ini pada 2016 silam. Usaha bibit cabainya terus berkembang. Kini dalam sebulan, Faizin bisa mendapatkan omset hingga 50 juta rupiah. Awal mulai ya kira-kira tahun 2016 lah mas. 2016 itu cuman kecil-kecilan ya maunya ya kan cuman awal merintis ya. Kalau terjual secara bagus maksudnya itu semua itu ya sekitar ada 50-an lah mas, 50 lebih. Per 1.000 bibit cabai rawit dijual Rp150.000, sementara itu 1.000 bibit cabai besar dijual Rp280.000. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, seorang bidan berusaha menambah penghasilannya dengan membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya. Setiap hari, Ruswati mengurus peternakan lebah usai menjalankan praktik sebagai bidan. Budidaya lebah madu ini digeluti Ruswati sejak 2017 silam lantaran jumlah pasiennya terus berkurang. Kalau budidaya ini kebetulan kan saya tinggal di desa, jadi alamnya itu kan sejuk seperti itu. Saya melihat di TV ternyata budidaya madu ini lumayan bisa mendapatkan penghasilan. Sementara sekarang kita kan kerja di era BPJS, semua harus ke fasilitas pemerintah seperti itu. Jadi untuk menambah penghasilan kita mencoba untuk budidaya madu. Yang kita kenal tadi itu ada budidaya madu kelanceng sama ondoan. Madu yang dihasilkan lalu dikemas dalam botol dengan ukuran 100 ml, 250 ml, dan 500 ml. Madu-madu ini dijual secara online dan kepada warga sekitar. Dalam sebulan, Ruswati bisa mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah dari berjualan madu. Tim Liputan CNN Indonesia. Yang namanya bisnis industri kreatif di daerah ini terus bergeliat ya. Kali ini ada seorang komikus asal Banyumas, Jawa Tengah yang berhasil membuat komik 31 episode yang saat ini sudah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Keren ya, go internasional. Go internasional ya, harus didukung ya. Nah, ada pula ya karya lampu hias seorang warga di Kabupaten Mamuju dengan motif mulai dari kaligrafi hingga sketsa wajah dengan menggunakan paralon bekas. Karya lampu hias ini menghasilkan omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Inilah komik hasil karya Maria Rengganis, warga desa Ciberem, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejak menyelesaikan studi jurusan akuntansi pada tahun 2019, Maria kini berfokus menggeluti hobinya di bidang komik yang telah dicintainya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu komiknya yang berjudul The Witch's Heart atau Hati Sang Penyihir bahkan telah dirilis sebanyak 31 episode. Komik yang dipublikasi secara digital ini pun digemari dari berbagai negara. Terbukti, komik karya wanita 25 tahun ini telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa, yakni bahasa Inggris, Rusia, Portugis, Filipina, Thailand, dan Arab. Benar. Yang susah malah nyusun story, Mas. Nah, kan aku suka set. Ini nama dari mana, ini daerahnya kayak apa. Terus kan kita ngebuat background segala macam. Itu kan yang lama. Terus pakaiannya mungkin nanti kayak apa. Terus karena komik saya fantasi kan ada sihir-sihir juga. Nah, itu sihir dari mana, teori sihirnya itu gimana. Untuk satu episode, Maria mendapatkan 2 juta rupiah. Semakin banyak yang mengakses, maka penghasilannya semakin banyak. Keberhasilan Maria Rengganis membuat komik mendorong semangat para penggemar komik di Banyumas untuk turut berkarya.
Sekitar 20 orang penggemar komik yang tergabung dalam komunitas komik di Banyumas ini berhasil membuat komik tentang sejarah dan legenda tentang berdirinya Kabupaten Banyumas. Salah satu hasil karyanya berjudul Babat Banyumas. Ini tuh kerja 20 orang, saya bagian storyboard. Jadi bagian sketsa kasar gitu. Pada awalnya tuh saya bingung gitu, cara kerjasama tuh gimana. Soalnya dulu buat komik dari cerita sampai terakhir itu sampai finishing saya sendiri gitu, dan ini harus kerjasama dengan orang lain gitu, jadi saya ngikut aja. Menurut Maria, geliat industri kreatif komik memiliki prospek pasar yang luas, tidak hanya di Indonesia tetapi hingga ke luar negeri. Perkembangan teknologi informasi dan digital membuat proses produksi dan distribusi lebih mudah. Jika Maria meraup penghasilan dari karya komiknya, lain lagi dengan Muhammad Latif Effendi yang mampu meraup jutaan rupiah dari karya lampu hiasnya berikut. Latif, warga Jalan Pongtiku, Kabupaten Mamuju ini memanfaatkan pipa paralon bekas untuk karyanya. Bermodal alat seadanya, dalam sehari Latif mampu membuat satu lampu hias dengan hiasan berbagai macam motif. Mulai dari sketsa kupu-kupu, gambar pemandangan, kaligrafi, hingga sketsa wajah manusia tergantung pesanan. Sekitar setahun 8 bulan ini saya kerja ini dari stick es krim. Akhirnya dikembangkan ya Pak? Ya, saya kembangkan masuk di pipa paralon. Setelah gempa ini kemarin, baru pipa paralon baru sekitar 2 bulan. Sampai bisa buat sketsa wajah itu ya Pak di Ya, ini? saya bikin sketsa wajah macam-macam dah. Harga yang ditawarkan bervariasi dari Rp120.000 hingga Rp250.000 untuk setiap lampu, tergantung tingkat kerumitan. Dalam sebulan, Latif mampu menjual puluhan lampu hias paralon dengan omset jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Udah ciuman. Tarik bangun tarik ini ayahnya. Udah. Seorang anak berusia 5 tahun diselamatkan warga usai nyaris tewas tenggelam saat berenang di Setu Babakan, Jagakarsa. Kita simak informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.